Jidabin. Ila Jidabin. Resmi gabung Timnas Indonesia, pemain keturunan Korea Selatan langsung tebar ancaman. Bergabung ke dalam skuad Timnas Indonesia U16, pemain berdarah Korea Selatan, Jidabin langsung menebar ancaman. Pemuda berusia 16 tahun ini tergabung dalam Akademi Sepak Bola Asyop Apacinti. Pemanggilannya ke Timnas U16 Indonesia juga bukan tanpa alasan. Pemuda yang satu ini dinilai memiliki potensi seiring reputasinya sebagai pesepak bola yang luar biasa di usianya yang masih muda. Hal itu terlihat dari sederet prestasi yang didapat. Postingan akun Instagram pribadi Dabin juga dipenuhi dengan momen-momen saat dirinya menerima gelar. Tak sampai di situ, Jihasik selaku ayah sang pemain juga aktif membagikan momen sang anak mendulang prestasi di dunia sepak bola lewat kanal YouTube pribadinya. Seperti salah satunya ketika Jidabin menerima penghargaan pemain terbaik di turnamen U12 yang digelar pada tahun 2018 dan langsung diberikan Indra Syafri. Dokumentasi lain seperti saat sang pemain berlatih ketangkasan, Jidabin juga tampil memukau bersama dengan tim pelajar DKI Jakarta pada waktu itu. Setelah bergabung dengan Timnas U16, awalnya pemain yang berposisi sebagai penyerang Timnas Indonesia U16 itu berharap dirinya bisa lebih kompak agar mampu tampil baik di Piala AFF U16 2022. Lebih lanjut, Jidabin juga ingin dirinya bisa membawa Timnas Indonesia U16 keluar sebagai juara Piala AFF U16 2022. Pada Piala AFF U16 2022, Indonesia sendiri berada di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, dan juga Filipina. Semua laga yang berada di grup A nantinya akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Pelatih Inggris kritik PSSI yang selalu mengintervensi Sintayong. Pelatih Inggris sebut Timnas Indonesia tidak akan maju jika Sintayong terus diintervensi PSSI. Hal ini disampaikan kala menyoroti isu yang menyebut PSSI akan meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, kemudian bergabung ke Federasi Sepak Bola Asia Timur. Ya, Timnas Indonesia terus mendapatkan sorotan usai protes yang diajukan ke AFF karena kontroversi yang terjadi di laga Thailand versus Vietnam pada fase grup Piala AFF U19 2022. Laga itu diketahui membuat Timnas Indonesia U19 gagal melaju ke semifinal. Dia menilai tindakan yang dilakukan PSSI seperti anak kecil, sebab dia menilai berpisah dengan AFF bukan hal tepat karena EAFF juga tidak akan menerima PSSI dengan mudah. Dalam artikel yang ditulis media Vietnam itu, DRP juga menyoroti kiprah Sintayong bersama dengan Timnas Indonesia. DRP menilai Sintayong akan kesulitan untuk menangani Timnas Indonesia jika terus diintervensi oleh PSSI. Sejauh ini Sintayong memang kerap menuai sorotan lebih karena belum juga membawa Timnas Indonesia meraih gelar juara. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah membawa Timnas Indonesia menyabet status runner-up di Piala AFF 2020. Di luar itu, Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Timnas Indonesia U23 juga mampu meraih medali perunggu di SEA Games 2022. Sintayong ungkap penyebab Timnas Indonesia U19 kesulitan menang lawan tim besar. Timnas Indonesia U19 saat ini terus dimatangkan agar siap mentas di Piala Dunia U20 2023 yang digelar di tanah air pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Berbagai persiapan pun dilakukan, salah satunya dengan mengikuti berbagai turnamen. Tahun ini Cahya Supriyadi dan juga kawan-kawan sudah tampil di dua ajang bergengsi, yakni ajang Toulon Cup di Prancis dan juga Piala AFF U19 2022 yang baru pekan lalu selesai digelar di Jakarta dan Bekasi. Sayangnya hasil yang mereka dapat masih jauh dari kata memuaskan. Pada Rabu 20 Juli 2022, Sintayong pun melaporkan hasil evaluasi kinerja Timnas Indonesia U19 kepada PSSI. Salah satu kelemahan anak buahnya yang disorot juru taktik asal Korea Selatan itu adalah masalah mental mereka,
yang masih kurang percaya diri ketika menghadapi tim-tim besar. Kendati demikian, Sintayong menilai mentalitas timnas Indonesia U19 perlahan-lahan mulai membaik. Contohnya saat bermain imbang 0-0 dengan Thailand dan Vietnam di Piala AFF U19 2022, di mana mereka lebih banyak untuk menguasai jalannya pertandingan. Melihat evaluasi tersebut, tentu masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Sintayong dan juga PSSI untuk terus memoles para punggawa timnas Indonesia U19. Selanjutnya, pasukan Garuda Nusantara juga bakal menjalani pemusatan latihan di Belanda. Sintayong tolak rencana PSSI. Usulan PSSI untuk menggunakan jasa motivator buat timnas U19 Indonesia ditolak oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dalam rapat evaluasi bersama dengan PSSI pada Rabu kemarin, Sintayong merasa efektivitas jasa motivator untuk meningkatkan mental bertanding Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak begitu signifikan. Usulan untuk menggunakan jasa motivator tersebut tercetus oleh asisten manajer timnas U19 yakni Sumarji. Menurutnya, para pemain dinilai sering demam panggung saat harus menjalani laga perdana. Namun usulan PSSI itu ditolak langsung oleh Sintayong. Sintayong mengaku sebelumnya sudah pernah melakukan hal serupa saat masih menunggangi timnas Korea Selatan. Sayangnya cara tersebut menurut Sintayong tidak berjalan dengan efektif. Sintayong sendiri lebih menyarankan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan manajer timnas Indonesia U19 Endri Irawan yang mengemban tugas tersebut. Juru taktik berusia 52 tahun itu bahkan mempersilahkan Muhammad Iriawan dan Endri Irawan untuk mengadakan sesi khusus motivasi untuk timnas U19 Indonesia. Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.